Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi ya, untuk bab ruang lingkup biologi. Nah, di video kali ini kita masih melanjutkan soal yang kemarin ya. Kemarin kita udah membahas soal dari nomor 1 sampai 20. Nah, untuk di video ini adalah video terakhir ya untuk bab ruang lingkup biologi, karena kan saya kemarin janji sampai nomor 25 ya akan kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 25-nya ya. Jadi ini video terakhir ya. Nah, kalau adik-adik yang memerlukan soal nomor 1 sampai 20 itu ada di video sebelumnya. Baik, kita langsung aja ya ke soal yang pertama, soal nomor 1, soal nomor 21 ya. Cabang ilmu biologi seperti entomologi, ekologi, dan fisiologi tumbuhan dimanfaatkan manusia dalam industri tempe untuk A. Memproduksi berbagai jenis tempe dengan variasi rasa berbeda, B. Menciptakan bibit kedelai untuk pembuatan tempe melalui perkawinan silang, C. Menghasilkan tanaman kedelai sebagai bahan baku yang berkualitas, D. Meneliti nutrisi yang terkandung di dalam tempe, E. Menemukan ragi tempe. Ini jawabannya mirip-mirip ya. Kayaknya sih benar semua, tapi ternyata ada satu jawaban yang paling tepat. Yang mana itu? Soal nomor 21 yang paling tepat adalah yang C ya, menghasilkan tanaman kedelai sebagai bahan baku yang berkualitas gitu ya. Jadi tempe itu merupakan produk makanan yang dibuat dari kedelai dan mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, dalam kaitannya dalam industri tempe, cabang ilmu biologi seperti entomologi, ekologi, dan fisiologi tumbuhan itu tetap dimanfaatkan untuk apa? Untuk menghasilkan tanaman kedelai sebagai bahan baku yang berkualitas. Nah, dalam ilmu entomologi itu kita dapat mempelajari berbagai hama serangga pada tanaman kedelai sehingga dapat melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Jadi entomologi itu yang mempelajari kalau dalam kaitannya ini ya, dalam kaitannya pembuatan tempe itu mempelajari hama-hamanya, hama-hama serangga pada tanaman kedelainya. Nah, kalau dengan ilmu ekologi itu kita dapat mempelajari lingkungan tempat tumbuhnya tanaman kedelai yang paling tepat atau paling sesuai. Sedangkan dengan ilmu fisiologi tumbuhan itu kita dapat mempelajari proses fal tubuhnya tanaman kedelai itu sendiri gitu, sehingga dapat memberikan pupuk dan unsur hara yang tepat bagi pertumbuhan tanaman kedelai ya. Jadi jawaban nomor 21 yang paling tepat itu adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Keberadaan walang sangit di sawah dapat menyebabkan petani padi mengalami kerugian karena hasil panennya menurun. Peranan ilmu biologi yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Membasmi walang sangit dengan insektisida alami dan insektisida kimia, B. Menciptakan tanaman padi transgenik yang anti hama, kemudian yang C. Membakar tanaman padi yang terserang hama walang sangit, D. Merusak habitat walang sangit agar tidak dapat berkembang biak, E. Mengendalikan populasi walang sangit menggunakan predator alaminya. Jadi yang mana nih jawaban yang paling tepat? Jadi yang berwawasan lingkungan ya, ini yang ditanya untuk mengatasi masalahnya berwawasan lingkungan, yang paling tepat yang mana? Yang E ya pastinya ya, mengendalikan populasi walang sangit menggunakan predator alaminya. Nah, kenapa? Karena cara paling efektif itu untuk mengendalikan populasi walang sangit di sawah itu adalah menggunakan predator alaminya. Misalnya nih, tomcat dan laba-laba. Tomcat dan laba-laba itu adalah pemangsa walang sangit ya, yang alami, sehingga nanti dengan adanya hewan-hewan tersebut populasi walang sangit dapat dikendalikan secara alami, biayanya juga murah ya, kemudian nggak pakai bahan kimia ya. Jadi cara tersebut terbukti efektif dan ramah lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Baik, ke soal selanjutnya, soal nomor 23. Dewasa ini banyak petani membudidayakan Attacus atlas untuk mencukupi permintaan pasar akan bahan baku kain berkualitas. Kegiatan tersebut memerlukan keahlian dan keilmuan di bidang entomologi. Cabang ilmu biologi tersebut mempelajari tentang A. Kehidupan jamur dan peranannya, B. Kehidupan hewan dan peranannya, C. Kehidupan burung dan peranannya, D. Kehidupan serangga dan peranannya, E. Kehidupan tumbuhan dan peranannya. Yang mana nih jawaban yang paling pas, yang paling tepat adalah yang
yang D ya, kehidupan serangga dan peranannya. Nah, Attacus atlas itu termasuk anggota kelas insekta ya, serangga. Nah, nama lokal Attacus atlas itu sendiri adalah ulat sutra liar. Apa sih Attacus atlas ya? Nah, itu adalah ulat sutra, tapi ulat sutranya yang liar. Nah, budidaya Attacus atlas ini erat kaitannya dengan entomologi. Cabang ilmu biologi entomologi ini itu mempelajari tentang kehidupan serangga dan peranannya. Adapun kehidupan jamur dan peranannya itu dikaji dalam ilmu yang lain, yaitu apa? Bakteriologi ya, bakteriologi. Kalau yang untuk jamur gitu ya, untuk jamur dan teman-temannya itu ya, itu bakteriologi. Nah, kehidupan hewan dan peranannya itu sendiri dikaji dalam ilmu zoologi ya, kalau hewan. Nah, kehidupan burung dan peranannya itu dikaji dalam ilmu ada lagi sendiri, ornitologi ya. Kalau kehidupan tumbuhan dan peranannya itu dikaji dalam ilmu botani ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D ya, soal nomor 23. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 24. Minuman probiotik dan makanan fermentasi merupakan produk yang memanfaatkan jasa makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup tersebut adalah A. Virologi yang mempelajari kehidupan virus dan pengaruhnya dalam kehidupan. B. Ichtyologi yang mempelajari kehidupan ikan dan peranannya dalam kehidupan. C. Zoologi yang mempelajari kehidupan hewan dan peranannya dalam kehidupan. D. Mikologi yang mempelajari kehidupan jamur dan peranannya dalam kehidupan. E. Bakteriologi yang mempelajari kehidupan bakteri dan peranannya dalam kehidupan. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang E ya, bakteriologi yang mempelajari kehidupan bakteri dan peranannya dalam kehidupan. Jadi gini, minuman probiotik dan makanan fermentasi itu adalah produk yang memanfaatkan jasa bakteri dalam pembuatannya. Seperti misalnya bakteri Acetobacter ya, Acetobacter silinum dan Lactobacillus casei itu adalah salah satu bakteri ya yang dimanfaatkan untuk pembuatan minuman probiotik ya. Jadi makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam pembuatan produk minuman dan makanan tersebut itu adalah bakteri. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan bakteri dan peranannya dalam kehidupan adalah bakteriologi ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 25 ya, soal yang terakhir. Perkembangan ilmu biologi dalam bidang mikrobiologi dan patologi sangat berguna bagi dunia kedokteran untuk A. mengidentifikasi DNA manusia, B. pencangkokan organ tubuh, C. melakukan fertilisasi in vitro, D. pengaturan pola makan yang baik, E. mengidentifikasi mikrob penyebab penyakit. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang E ya. Kenapa yang E? Karena gini, mikrobiologi itu kan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan mikroorganisme. Sementara itu kalau yang patologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penyakit dan faktor-faktor penyebabnya. Jadi dengan demikian perkembangan ilmu biologi dalam bidang mikrobiologi dan patologi itu sangat berguna bagi dunia kedokteran. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi mikrobia penyebab penyakit. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E ya, mengidentifikasi mikrob penyebab penyakit. Baik, sudah selesai ya untuk pembahasan soal 25 soal untuk bab ruang lingkup biologi, dan semuanya itu adalah soal UN ya. Tetap semangat belajar untuk mempersiapkan UN dan semoga adik-adik sukses ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.